Anjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Niputu Pinadianti, nomor absen 9. Saya Niputu Santi Rahayu, nomor absen 4. Saya Nidovanda Cantika Dwi Kusuma Putri, nomor absen 3. Saya Nidul Kade Anggi Fipriani, nomor absen 22. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi mengenai salah satu teks eksplanasi. Adapun judul dari teks tersebut yaitu Fenomena Hujan Es. Berikut ini adalah cuplikan yang bisa kami tampilkan. Fenomena hujan es. Hujan es merupakan hasil dari pembentukan awan cumulonimbus yang tumbuh vertikal melebihi titik beku air. Awan tersebut tumbuh di ketinggian sekitar 450 meter di atas permukaan laut sehingga bisa mencapai 1000 meter saat massa udara dalam kondisi yang tidak stabil. Fenomena hujan es merupakan salah satu kejadian cuaca ekstrim yang disebabkan oleh anomali cuaca berupa jatuhnya hidrometeor, butiran es atau salju ke permukaan bumi dan memiliki diameter antara 5-50 mm. Namun dalam beberapa kejadian ekstrim, diameter butiran es bisa lebih besar lagi. Ahli klimatologi dari Universitas Gadjah Mada UGM, Dr. Emilia Nurjani, dalam laman resmi UGM mengatakan bahwa hujan es disebut dengan hail bukanlah suatu hal yang aneh. Emilia menjelaskan penyebab utama hujan es adalah kondisi alam yang termasuk kelembaman tinggi, massa udara yang tidak stabil, dan suhu permukaan bumi yang tidak stabil. Fenomena hujan es terjadi disebabkan oleh pembekuan pada proses kondensasi. Hujan es dapat diketahui atau dikenali dengan beberapa tanda, yaitu 1. Hujan es yang disertai dengan angin kencang biasanya terjadi pada saat peralihan iklim di Indonesia pada musim kemarau ke musim penghujan, sehingga pada waktu pancaroba potensi terjadi hujan es lebih besar apabila dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Kedua, hujan es lebih sering terjadi pada saat siang atau sore hari, tidak menutup kemungkinan terjadinya pada malam hari. Hanya saja pada saat siang atau sore hari lebih berpotensi terjadinya hujan es. Suatu hari sebelum hujan es turun, udara pagi hingga malam hari terasa sangat panas dan pengap. Hal ini yang memungkinkan menyebabkan terjadinya pengumpalan awan hingga terbentuk awan yang berlapis-lapis, sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan es. Keempat, apabila sekitar pukul 10 pagi terlihat awan yang berlapis-lapis atau cumulus. Di antara awan tersebut terlihat satu jenis awan yang batas, tepinya berwarna abu-abu jelas dan menjulang tinggi seperti bunga kol. Lalu kemudian awan tersebut berubah warna menjadi hitam gelap dengan durasi yang cepat. Jika terlihat indikasi seperti ini, maka bisa diprediksi bahwa akan terjadi hujan es dan disertai dengan angin kencang. Kelima, apabila dahan dan rantingnya mulai bergoyang-goyang karena tertiup angin, maka itu tandanya hujan es dan angin kencang akan segera tiba. Keenam, udara yang ada di sekitar kita mulai terasa dingin yang membuat merinding. Ketujuh, hujan es biasanya saat hujan pertama kali datang adalah hujan yang tiba-tiba deras. Apabila hujan yang turun pertama kali dengan gerimis, maka hal itu mengindikasikan bahwa angin sudah menjauh dari tempat kita. Jika kita mendengar adanya sambaran petir yang cukup keras, maka ada kemungkinan bahwa hujan lebat disertai petir dan angin kencang akan terjadi. Dan yang terakhir, yang ke-9, apabila saat memasuki musim penghujan 1 hingga 3 hari tidak terjadi hujan, maka kemungkinan hujan pertama kali yang turun adalah hujan yang lebat dan disertai dengan angin kencang. Selain mengenali tanda-tanda terjadinya hujan es, adapun proses terjadinya hujan es.
Proses terjadinya hujan es hampir sama dengan proses terjadinya hujan, yaitu melalui tahap evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan respitisasi atau pengendapan. Adapun proses tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air yang terdapat di perairan seperti sungai, danau, laut, rawa, dan lain sebagainya akan mengalami proses penguapan atau yang disebut dengan evaporasi melalui bantuan sinar matahari, termasuk air yang berada di daunan, tumbuh-tumbuhan, atau di permukaan tanah. Semakin tinggi panas matahari, jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi semakin banyak. Uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu dan hasil penguapan tersebut akan mengalami pemadatan atau kondensasi yang merupakan suatu keadaan ketika uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian dan kemudian menjadi awan. Kemudian awan-awan tersebut bergerak sendiri-sendiri ke tempat yang berbeda-beda dengan bantuan angin, baik angin yang berhembus vertikal maupun horizontal. Awan yang mengandung uap air tersebut tertiup dan sampailah pada tempat yang suhunya lebih dingin dan mencapai titik embun, dan awan akan berubah warna menjadi kehitaman yang disebut mendung. Fenomena hujan es terjadi saat pergerakan massa udara naik dan turun sangat kuat di dalam awan cumulonimbus. Hal ini yang membuat massa udara naik cukup kuat membawa uap air sampai ketinggian udara sangat dingin. Proses naik turunnya massa udara yang sangat kuat hingga membentuk partikel es yang terus membesar. Ketika sudah terlalu membesar, pergerakan naik dan tidak mampu dilakukan dan membuat butiran es berukuran besar jatuh ke permukaan bumi. Es yang jatuh ke permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak rapi dan ukuran yang tidak teratur. Bisa seukuran kerikil, namun ada juga yang hingga seukuran kepala tangan. Hal ini bisa disebabkan oleh ikatan antar molekul es lebih kuat daripada antar molekul air karena es merupakan benda padat. Keempat, tahap presipitasi. Tahapan ini menjadi tahap terjadinya hujan es. Pasalnya, pada tahapan ini awan-awan jenuh yang berisi titik-titik air di atmosfer bertambah dingin. Hal tersebut membuat awan semakin besar hingga akhirnya titik-titik air yang berubah menjadi es yang kandungannya turun ke permukaan bumi. Peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dinamakan dengan hujan. Dan apabila suhu yang ada di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius akan timbul air hujan. Yang kelima, hujan es yang jatuh ke permukaan bumi akan mencair dan akan diserap oleh tanah. Dan ada juga yang mengalir ke sungai dan berakhir di lautan. Penyebab hujan es adalah tumbuhnya jenis awan bersel tunggal berlapis-lapis cumulonimbus yang dekat dengan permukaan tanah dan dapat juga berasal dari multisel awan dengan lawan era horizontal sekitar 3-5 km yang tumbuh vertikal ke atas dengan ketinggian mencapai 30.000 kaki di atas permukaan laut dan lebih. Hujan es disebabkan oleh pembekuan pada proses kondensasi, tepatnya saat ada pengembunan mendadak, maka terjadi pembentukan es dengan ukuran yang sangat besar. Hujan es ini terjadi dengan durasi yang sangat singkat, hingga 3 hingga 5 menit. Hujan es ini paling lama adalah durasi 10 menit, dan ini tersebut sangat jarang terjadi. Maka biasanya dan kelemahan yang rentan di masing-masing faktor utama penyebab terjadinya hujan es di daerah tropis adalah pada lapisan permukaan freezing level saat udara bernilai 0 derajat, sehingga pada ketinggian ini butiran air akan membeku dan terbentuknya hujan es. Hujan es yang terjadi di Indonesia yang merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dan daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator yang mengakibatkan hujan es dapat terjadi di Indonesia meskipun hal tersebut jarang terjadi.
Adapun daerah-daerah yang pernah mengalami hujan es yaitu Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, Bali, dan daerah-daerah lainnya. Akibat adanya hujan es ini yaitu dapat merusak bangunan seperti rusaknya atap rumah. Selain itu, adanya hujan es juga dapat menyebabkan pecahnya kaca mobil yang sedang berlalu lintas dan menyebabkan cedera pada orang yang sedang berada di luar ruangan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Proses terjadinya hujan es hampir sama dengan proses terjadinya hujan pada umumnya. Hanya saja pada proses kondensasi terjadi hujan es melebihi titik beku yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Bagi banyak orang, hujan es merupakan fenomena yang sangat jarang diketahui dan asing didengar. Namun, hujan es dapat diketahui bahwa dapat terjadi di daerah-daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Oleh karena itu, hujan es ini dapat terjadi di Indonesia meskipun fenomena ini merupakan fenomena yang sangat langka. Itu tadi presentasi yang dapat kami tampilkan dan beserta dengan gambar ilustrasinya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Beberapa kata ilmiah yang terdapat dalam teks eksplanasi fenomena hujan es yaitu: yang pertama ada anomali, kedua hidrometeor, ketiga cumulonimbus, keempat atmosfer, kelima vertikal, keenam horizontal, dan ketujuh khatulistiwa.